Mengapa kami harus dipaksa kehilangan anak-anak kami, sementara mereka tidak akan kehilangan anak-anak mereka sendiri demi sesuatu yang sama sekali tidak berarti? Dan semua ini ditujukan pada Rusia, yang bahkan tidak pernah menyatakan perang terhadap kami. Uni Eropa jelas ingin menyeret kita ke situasi yang sangat serius. Lihat apa yang dikatakan Sekretaris Jenderal NATO kemarin, bahwa kita harus bersiap untuk perang dengan skala yang sama seperti yang dialami kakek nenek dan buyut kita, yakni Perang Dunia. Perang Dunia Ketiga nanti akan bersifat termonuklir, yang berarti menewaskan setidaknya 500 juta jiwa. Apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Kita mesti kembali pada dialog yang normal dan tenang dengan sebuah negara bernama Rusia. Ribuan orang turun ke jalan di kota Paris dalam aksi demonstrasi nasional, menuntut pemerintah Prancis untuk berdialog dan berteman dengan Rusia, serta berhenti mendukung Ukraina. Unjuk rasa yang digelar oleh Partai Patriot pimpinan Florian Philippot ini berlangsung di tengah kekhawatiran yang kian meluas bahwa Eropa sedang bergerak menuju Perang Dunia Ketiga. Sebelum melakukan long march melintasi ibu kota, massa berkumpul di Plaza Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Prancis, menyalakan suar asap, serta meneriakkan berbagai slogan yang menuntut dihentikannya eskalasi militer dengan Rusia. Hentikan perang yang dikobarkan oleh NATO. Berbagai plakat dan spanduk yang dibawa sepanjang aksi di Paris itu menyampaikan pesan yang keras kepada para pemimpin Prancis. Di antaranya terdapat plakat bertuliskan, "Hentikan provokasi perang NATO." Ada pula spanduk yang menyerukan, "Frexit", yaitu ajakan agar Prancis meninggalkan Uni Eropa, meniru langkah Inggris yang lebih dulu keluar melalui kebijakan yang dikenal sebagai Brexit atau Britain Exit. Plakat lainnya bertuliskan, "Macron, kami tidak akan mati demi Ukraina." Para demonstran menilai NATO dan Uni Eropa telah menyeret Prancis ke arah perang yang tidak pernah diinginkan oleh rakyat jelata. I can never be reassured by von der Leyen, Macron. Saya sama sekali tidak pernah merasa tenang atau yakin dengan Ursula von der Leyen maupun Macron. Orang-orang seperti mereka membuat saya khawatir karena mereka tidak hidup untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bersama. Mereka memiliki agenda lain, baik ideologis maupun kepentingan pribadi. Karena itu saya tidak yakin dengan mereka. Macron tidak pernah membuat saya merasa tenang, baik selama masa COVID maupun dalam isu apapun. Jadi saya tidak punya alasan untuk mempercayainya. Saya sangat khawatir terhadap orang-orang seperti ini, dan saya berharap rakyat dapat menyingkirkan mereka secara politik sesegera mungkin. Politically as soon as possible. I couldn't possibly say what their true intention is behind. Saya tidak bisa memastikan apa niat sebenarnya di balik semua ini. Tetapi saya percaya adanya sikap berlebihan dan kurangnya keseriusan di antara para pemimpin Barat saat ini, yang sama sekali tidak pantas bagi seorang kepala negara. Worthy of head of state. Saya tidak percaya bahwa kita sedang menuju perang. Dengan terpilihnya Tuan Trump dan Vladimir Putin, seharusnya tidak akan ada perang. Vladimir Putin, there will be no war actually. No, I am not. Tidak. Saya tidak khawatir. Saya pikir akal sehat akan menang. Dan orang-orang di Eropa yang menginginkan perang tidak akan lagi diperhitungkan. Will no longer be a factor by then. Seorang demonstran perempuan bernama Sylvie menyoroti kebijakan Presiden Emmanuel Macron yang memecat Jenderal Pierre de Villiers, mantan kepala staf angkatan bersenjata Prancis, lalu menggantinya dengan sosok yang dinilainya lebih buruk dan cenderung anti-Rusia. Ini sama sekali tidak masuk akal. Bahkan justru makin tidak masuk akal karena yang sebelumnya diberhentikan secara tidak semestinya. Dan yang sekarang, jenderal ini, entahlah, dia hanya jenderal nama saja karena sepenuhnya berada di bawah kendali Macron. Dia dipilih oleh Macron. Jadi ini benar-benar tidak masuk akal. No, it's absolutely not sensible. Demonstran lainnya bernama Remy mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sikap para pemimpin Eropa yang terus membicarakan perang, meskipun hal itu sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat Eropa secara keseluruhan. It worries me more than today because they keep wanting. Ini justru membuat saya lebih khawatir daripada sebelumnya. Karena mereka terus menginginkannya.
Mereka terus membicarakannya karena hal itu menguntungkan mereka. Itu hanya menguntungkan segelintir orang dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat Eropa. Mengapa kami harus dipaksa kehilangan anak-anak kami, sementara mereka tidak akan kehilangan anak-anak mereka sendiri demi sesuatu yang sama sekali tidak berarti? Dan semua ini ditujukan pada Rusia yang bahkan tidak pernah menyatakan perang terhadap kami. Macron dorong militer Prancis untuk perang. Protes tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah Presiden Emmanuel Macron mengumumkan program wajib militer sukarela untuk kaum muda yang berusia 18 dan 19 tahun. Rencana ini akan dimulai di tahun 2026 mendatang dan menurutnya bertujuan untuk memperkuat angkatan bersenjata Prancis di tengah kekhawatiran atas perang Rusia di Ukraina. Macron juga berkomitmen mengeluarkan miliaran euro untuk pertahanan militer sehingga memicu reaksi keras dari masyarakat. A new national service is going to be established. Sebuah layanan nasional baru akan dibentuk secara bertahap mulai musim panas tahun depan. Program ini memiliki 3 tujuan utama: memperkuat ikatan antara bangsa kita dan angkatan bersenjata, meningkatkan ketahanan nasional, serta memperkuat pelatihan dan pendidikan generasi muda. Kita tidak akan kembali ke era wajib militer. Namun, kita sangat membutuhkan mobilisasi nasional, mobilisasi seluruh bangsa untuk mempertahankan diri, bukan terhadap musuh tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa negara kita tetap siap dan selalu dihormati. Layanan nasional ini akan ditujukan kepada warga negara Prancis, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah mencapai usia dewasa dan secara sukarela menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam acara Hari Pertahanan dan Kewarganegaraan, yang akan diubah menjadi hari mobilisasi dengan mengembalikan fokusnya pada prinsip-prinsip dasarnya. Saya ingin menegaskan sejak sekarang bahwa layanan nasional ini bersifat sepenuhnya sukarela. Inti utamanya akan diisi oleh kaum muda berusia 18 hingga 19 tahun. Namun, ketika masa krisis, parlemen dapat memberikan wewenang untuk memanggil tidak hanya para relawan, tetapi juga mereka yang keterampilannya telah diidentifikasi pada hari mobilisasi tersebut. Dalam kondisi luar biasa itu, layanan nasional dapat menjadi wajib. Meski demikian, pada prinsipnya, layanan ini tetap merupakan program sukarela dengan peserta yang dipilih sesuai kebutuhan angkatan bersenjata kita. Selected to meet our army's needs. Jadi, begitulah. Di tengah teriakan ribuan warganya yang takut mati untuk suatu konflik yang tidak mereka pahami, Macron justru sibuk menyiapkan panggung perang dengan bahasa-bahasa yang dibalut plastik transparan bernama kesiapan nasional. Apa yang disebutnya sukarela itu sebenarnya adalah pintu jebakan. Ia berkoar tentang tidak kembali ke wajib militer, sambil dengan licin menyisipkan klausul bahwa ketika terjadi krisis besar, maka parlemen bisa saja mengubah sukarela menjadi paksaan. Tampaknya, rezim Macron sudah menyerah pada jalan diplomasi dan lebih memilih untuk mempersenjatai generasi mudanya sebagai tumbal ketakutan mereka sendiri. Mobilisasi nasional yang ia gembar-gemborkan itu sama sekali bukan untuk kehormatan. Ini adalah persiapan fisik dan mental untuk mengirim anak-anak muda Prancis ke medan tempur dan medan perang sambil bersembunyi di balik jargon ketahanan. Miliaran euro yang digelontorkan bukan untuk membangun rumah sakit atau sekolah, tetapi untuk membeli senjata dan melatih para pemuda berusia 18 tahun. Padahal, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemimpin yang mampu mendinginkan suhu politik, bukan justru memanaskannya dengan provokasi dan persiapan perang. Seluruh atmosfer kebijakan ini lahir dari ketakutan terhadap Rusia, serta paranoia akan perang di Ukraina. Tapi Macron, seperti biasa, terlalu takut untuk jujur. Ia lebih memilih menakut-nakuti rakyatnya dengan hantu Perang Dunia Ketiga daripada duduk dan menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya kepentingan Prancis. Kebijakan ini adalah anak kandung dari kegagalan diplomasi dan imajinasi yang mandul. Alih-alih menjadi penjaga perdamaian, ia justru berubah jadi mandor yang mempersiapkan galangan perang. Jadi, wajar saja bila rakyat turun ke jalan. Mereka bukan pengecut, mereka justru yang masih waras. Mereka bisa melihat bahwa di balik retorika pelayanan dan mobilisasi itu, bau mesiu sudah mulai tercium. Mereka menolak menjadi pion dalam permainan geopolitik yang digerakkan oleh kepentingan industri senjata dan ambisi politisi yang haus peran. Macron mungkin menyebut ini kehormatan,
Tetapi bagi orang tua yang anaknya akan direkrut, ini lebih mirip ancaman yang dibungkus pita triwarna.